halo semuanya. Nah, mari sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Kristen pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, memakan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih dalam keadaan sehat, dan pada saat ini kami akan kembali belajar pelajaran pendidikan agama Kristen. Mari Tuhan berkati dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang baru. Jadi Mem harap tolong disimak dengan baik materinya. Kalaupun nanti terakhir ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke Mem. Oke, hari ini kita akan belajar materi mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sekali lagi kita belajar tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, untuk itu mari kita memulainya dengan membaca Alkitab. Kita buka dari Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3, ayatnya cukup panjang. Meminta kalian pun tetap mengikuti pembacaannya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Jangan ada yang skip ya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 21, Mem akan membacakannya. Kalian bisa mengikuti di Alkitab kalian masing-masing. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjala dan debu tanah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput dari yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya
sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, sampai ayat yang ke-21. Kita pun baca sampai terakhir saja ya, sampai ayat 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Baik, dari teks yang kita baca tadi, kita menemukan bagaimana nenek moyang kita, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Nah, kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan Allah tanpa ada cacat ya. Kita udah belajar dari pembahasan materi sebelumnya ya. Adam dan Hawa diciptakan Allah tanpa ada cacat. Bahkan dalam Kejadian pasal 1 kita bisa melihat bahwa Allah melihat segala yang diciptakannya, termasuk manusia, Adam dan Hawa, dikatakan bahwa sungguh amat baik. Nah, maka mereka pun ditempatkan di Taman Eden. Nah, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-9 disebutkan bahwa di Taman Eden ini terdapat pohon pengetahuan yang baik dan pohon pengetahuan yang jahat. Dan dikatakan bahwa Allah memerintahkan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17 sampai 18 dikatakan bahwa manusia, Adam dan Hawa yang ditempatkan di Taman Eden dilarang untuk memakan buah yang ada di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Yang lain boleh, tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini tidak diperbolehkan, dan ini dilarang oleh Tuhan. Nah, cerita selanjutnya kita melihat bahwa Hawa ini pada akhirnya digoda oleh iblis untuk bisa memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan dikatakan bahwa Hawa tergoda dan Hawa pun memakan buah itu. Kemudian setelah dia makan, apa yang dilakukan oleh Hawa? Dia pun menawarkan buah tersebut dan memberikannya kepada Adam suaminya. Nah, dari sinilah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, jatuh ke dalam dosa maksudnya yang tadinya tidak berdosa menjadi berdosa. Jadi, lewat poin ini, apa itu dosa? Apa itu dosa? Adakah di antara kamu yang tahu apa itu dosa? Nah, lewat Kejadian pasal yang ketiga ya, pasal yang ketiga yang telah kita baca, terlihat bahwa Adam dan Hawa tergoda oleh bujukan iblis, sehingga mereka melanggar perintah dari Allah. Mereka seharusnya taat dengan tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi justru mereka memakannya. Bukankah Allah sudah bilang semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Tetapi mereka tidak taat, dan pada akhirnya mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan menjadikan mereka berdosa. Nah, yang jelas kita perlu ketahui dosa berasal dari sumbernya, yakni iblis ya. Nah, iblis menginginkan manusia turut jatuh di dalam dosa. Nah, sebelumnya iblis ini sudah jatuh di dalam dosa. Makanya dia cari teman ya. Dia cari teman, dan dia pun menginginkan manusia yang ciptaan Tuhan yang mulia itu jatuh di dalam dosa. Nah, sehingga pada akhirnya pun manusia pada saat itu Adam dan Hawa melawan Allah, melawan Sang Pencipta. Jadi kalau dalam bagian ini kita melihat bahwa dosa adalah tindakan, pikiran, perkataan yang dihasilkan dari ketidaktaatan terhadap firman Tuhan atau bahkan perintah Tuhan. Sekali lagi ya, lewat poin ini kita memahami kejatuhan manusia bahkan di dalam poin memahami tentang dosa. Dosa adalah tindakan, pikiran, perkataan yang dihasilkan dari ketidaktaatan terhadap firman Tuhan atau bahkan perintah Tuhan. Nah, poin selanjutnya, setelah manusia jatuh di dalam dosa yang pada akhirnya membawa mereka jatuh
di dalam ketidaktaatan terhadap firman Tuhan dan perintah Tuhan. Nah, apa akibat yang diterima Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa? Coba kita lihat lagi Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-24 ya. Kejadian 3 ayat 7 sampai 24. Adam dan Hawa pada akhirnya menerima hukuman, bahkan konsekuensi akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Allah. Nah, apa hukuman Adam? Adam mendapatkan hukuman dan konsekuensi seperti yang tertulis pada Kejadian 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, pada Adam ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Intinya, inti dari hukuman yang diterima oleh Adam, harus mengelola dunia atau bekerja dengan susah payah, dengan kelelahan, dengan rasa capek yang luar biasa ya. Ini hukuman yang harus diterima oleh Adam. Kemudian pada Hawa mendapatkan hukuman dan konsekuensi seperti yang tertulis pada Kejadian 3 ayat yang ke-16 dikatakan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, intinya dari hukuman yang harus diterima oleh Hawa akan merasakan sakit yang luar biasa ketika hamil dan melahirkan anak, serta hidupnya pun ada di bawah pimpinan Adam. Nah, kemudian iblis pun menerima konsekuensinya. Dia terkena hukuman dalam Kejadian 3 ayat 14-15 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, intinya dari hukuman yang diterima ular, Allah melihat ular merupakan penggoda dan terlibat dalam jatuhnya manusia dalam dosa, sehingga ular harus berjalan dengan perutnya. Nah, kita bisa lihat ya sekarang bagaimana ular berjalan dengan merayap. Dan dalam tradisi orang Ibrani, melata merupakan sesuatu yang tidak baik. Jadi dengan kejatuhan dalam dosa, Adam dan Hawa dihukum, dan bukan hanya itu, mereka pun pada akhirnya diusir keluar dari Taman Eden. Nah, yang harus kalian ingat dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa ialah ketidaktaatan pada firman Tuhan, atau dalam bahasa sederhananya, tidak mau ikut firman Tuhan akan selalu menghasilkan dosa. Ya, jadi ingat, ketidaktaatan pada firman Tuhan, tidak mau ikut firman Tuhan, tidak mau dengan firman Tuhan akan selalu menghasilkan dosa. Nah, oleh sebab itu, dosa tidak berkenan di hadapan Allah. Dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Dosa merusak relasi kita dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, biarlah materi ini boleh membawa kita lebih memahami ya tentang dosa itu sendiri, bahwa tidak ada dosa yang membawa sesuatu yang baik. Dosa hanya akan mendatangkan sesuatu yang jahat, yang membawa kehancuran, yang merusak hubungan kita dengan Allah. Nah, sekian pelajaran untuk hari ini. Nah, materi kali ini hanya akan membahas tentang kejatuhan Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Adam dan Hawa ke dalam dosa yang dinyatakan dalam Kejadian pasal 3. Pada materi selanjutnya, minggu selanjutnya, kita pun akan membahas beberapa poin penting lainnya mengenai dosa, seperti pemahaman mengenai dosa dalam beberapa bagian Alkitab. Kita pun akan melihat dosa dalam kata Yunani ya, dan menunjukkan tentang aspek-aspek dosa itu sendiri. Kita pun akan melihat bentuk-bentuk dosa yang mungkin saat ini kamu tahu dosa itu hanya lewat perkataan. Pelajaran selanjutnya kita akan pun melihat bentuk-bentuk dosa itu pun bisa muncul dari apa saja. Kemudian kita pun akan melihat dampak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa pada manusia, pada kita. Nah, sekian untuk pelajaran hari ini. Mari kita menutup pelajaran hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur untuk materi hari ini.
Tuhan, biarlah pelajaran hari ini kami semakin memahami betapa berbahayanya ketika kami jatuh di dalam dosa. Dan biarlah Tuhan, ketika kami pun mendapati diri kami sudah jauh daripada Tuhan, sering kali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, biarlah Tuhan kami kembali kepada Tuhan, kembali dipulihkan, sehingga kami pun mengalami relasi yang kembali dipulihkan di dalam Tuhan. Tuhan berkatilah setiap kami, sehingga ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi ini membawa kami semakin menyadari betapa kami sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekali lagi sekian untuk pelajaran hari ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, ditanyakan. Oke, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.